Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 yang hebat-hebat semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini bersama Bu Bella. Anak-anak, kita akan belajar mengenai tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di sekolah. Hari ini kita akan belajar mengenai muatan bahasa Indonesia, yaitu laporan hasil pengamatan. Anak-anak, coba kalian lihat gambar berikut ini. Nah, setelah kalian melihat gambar berikut ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan mengenai gambar di depan kalian? Nah, anak-anak, setelah melakukan pengamatan pada gambar, kita dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan sederhana. Laporan sederhana dapat disajikan dalam bentuk karangan singkat. Sebelum membuat laporan, kita perlu memperhatikan gambar dengan cermat. Temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal-hal pokok tersebut berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan pada gambar. Setelah itu, kita dapat mulai menyusunnya menjadi sebuah laporan sederhana. Sekarang, agar kalian lebih jelas mengenai laporan hasil pengamatan sederhana, coba kalian lihat gambar percakapan berikut ini. Nah, anak-anak, percakapan berikut ini ada ibu guru dan 2 siswa, yaitu Dayu dan Udin. Coba kita peragakan percakapan Bu Guru, Dayu, dan Udin berikut ini. Tahukah anak-anak bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu, Bu. Kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan, Bu. Benar, Bu. Kelas yang tidak bersih juga banyak kuman, Bu. Bagus anak-anak Ibu. Sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah-sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya, Nak. Nah, anak-anak, setelah melihat gambar percakapan dan membaca percakapannya, kita dapat menuliskan laporan hasil pengamatannya. Mari kita lanjut. Pada percakapan berikut ini, untuk mendapatkan informasi, kita dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan dari kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kata tanya tersebut ada apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, anak-anak, coba kita susun pertanyaannya. Apa yang dibicarakan Bu Guru dan murid? Jawabannya, kelas yang tidak bersih. Kemudian, siapa? Siapa saja tokoh dalam percakapan tersebut? Jawabannya, Bu Guru, Dayu, dan Udin. Pertanyaan selanjutnya yang dapat kita buat yaitu bagaimana? Bagaimana ciri kelas yang tidak bersih? Jawabannya, banyak sampah yang berserakan, juga banyak kuman. Kemudian, kata tanya bagaimana? Yang kedua, bagaimana cara menjaga kebersihan kelas? Jawabannya,
Cara menjaga kebersihan kelas yaitu dengan membersihkan sampah, kemudian memisahkannya. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, anak-anak, tidak semua pertanyaan dapat dituliskan apabila dalam gambar tersebut tidak menunjukkan pertanyaan yang dapat dibuat, misal kapan. Di dalam gambar tidak ada keterangan mengenai kapan percakapan tersebut diambil, maka kita tidak perlu menuliskan waktunya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membuat pertanyaan dan menjawabnya dari kata tanya apa, siapa, dan bagaimana. Sekarang mari kita tuliskan informasi hal-hal pokok di dalam percakapan. Yang pertama, informasinya yaitu percakapan tentang kelas yang tidak bersih. Yang kedua, tokoh dalam percakapan yaitu Bu Guru, Dayu, dan Udin. Kemudian yang ketiga, ciri kelas yang tidak bersih yaitu banyak sampah juga kuman. Yang keempat, cara menjaga kebersihan kelas yaitu dengan membersihkan sampah, kemudian memisahkannya. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, anak-anak, dari keempat informasi ini, kita susun menjadi laporan pengamatan. Mari kita lihat penjelasan. Nah, dalam laporan teks percakapan, tuliskan terlebih dahulu judulnya. Laporan tentang teks percakapan. Tema percakapan yaitu mengenai apa percakapan tersebut, yaitu jawabannya kelas yang tidak bersih. Kemudian kita tuliskan tokoh percakapannya, ada Bu Guru, Dayu, dan Udin. Isi percakapannya yaitu kita susun informasi-informasi yang kita dapat ke dalam bentuk paragraf. Yaitu Ibu Guru berdiskusi bersama Dayu dan Udin mengenai kelas yang tidak bersih. Ciri kelas yang tidak bersih yaitu banyak sampah juga kuman. Nah, di sini kita dapat tambahkan kata-kata penghubung dalam kalimat, yaitu maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan kelas. Cara menjaga kebersihan kelas yaitu dengan membersihkan sampah, kemudian memisahkannya. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, anak-anak, ini adalah laporan mengenai hasil pengamatan teks percakapan. Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Di sini terdapat gambar siswa yang sedang membersihkan kelas. Nah, mari kita buat laporan hasil pengamatannya. Yang pasti ada kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita coba susun pertanyaannya terlebih dahulu. Apa yang sedang dilakukan siswa? Kerja bakti membersihkan halaman depan kelas. Siapa yang melaksanakan kerja bakti? Siswa kelas 2. Di manakah mereka melaksanakan kerja bakti? Di halaman depan kelas. Bagaimana cara mereka membersihkan halaman? Mereka membersihkan halaman dengan menyapu daun kering, membuang sampah di tempat sampah, dan menyiram bunga. Nah, informasi yang dapat kita dapatkan dalam gambar, yang pertama adalah kerja bakti membersihkan halaman, kemudian siswa kelas 2, kemudian di halaman depan kelas, kemudian mereka membersihkan halaman dengan menyapu daun kering, membuang sampah di tempat sampah, dan menyiram bunga.
Nah, kita dapat menyusunnya dalam laporan hasil pengamatan, yaitu siswa kelas 2 melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan halaman depan kelas. Dalam kerja bakti tersebut, mereka membagi tugas. Ada yang menyapu lantai, ada yang menyapu daun-daun kering, ada yang membuang sampah, dan ada juga yang menyiram tanaman. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan mengenai laporan hasil pengamatan sederhana. Ibu ulangi, untuk membuat laporan, kita perlu mengamati gambar terlebih dahulu dengan cermat, temukan hal-hal yang pokok yang ada pada gambar, kemudian susun menjadi sebuah laporan sederhana. Nah, anak-anak, akhir kata, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker, gunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun ketika keluar rumah atau setelah keluar rumah. Kemudian jaga jarak minimal 1,5 meter. Jangan kontak fisik terlebih dahulu atau bersalaman dengan orang lain. Kemudian tidak keluar rumah apabila tidak diperlukan. Nah, anak-anak, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus berlatih. Sekian dari Bu Bella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.